Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geoinformasi Lanjut pada pertemuan kelima ya. Insyaallah pada pertemuan kelima ini kita akan membahas pengujian GI System. Setelah sebelumnya kita membahas pengujian geospasial datanya ya. Data yang akan kita pasang sudah kita pastikan valid, sudah kita pastikan presisi. Sekarang kita akan memastikan bahwa sistem, aplikasi, layanan yang akan kita buat juga memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan ya, atau kualitas yang memenuhi kebutuhannya. Seperti biasa, sebagian besar materinya akan diambil dari buku yang saya tulis sendiri yang berjudul Ilmu Geoinformatika Observasi hingga Validasi yang diterbitkan oleh UB Press pada tahun 2018 yang lalu. Baik, mari kita masuk ke agenda kita. Pada pertemuan kelima ini kita akan banyak berdiskusi mengenai beberapa metode pengujian ya. Secara umum, pengujian sistem GI itu tidak berbeda dengan pengujian perangkat lunak pada umumnya. Namun demikian terdapat beberapa particular case ya. Kasus-kasus khusus di mana GI system memang memiliki keunikan tersendiri. Di antara metode pengujian yang akan kita bahas adalah pengujian black box dan white box ya, pengujian compatibility, portability, uji performa, user acceptance, dan user experience. Pengujian GI system. Menguji sistem informasi geospasial merupakan tantangan tersendiri karena ini membutuhkan kreativitas dan imajinasi yang baik ya. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam proses pengujian GI system harus tetap mengacu pada kualitas perangkat lunak atau kualitas program atau kualitas layanan yang telah didefinisikan di awal ya, di analisis kebutuhannya. Setelah kita mengetahui kualitas program, kualitas layanan, atau kualitas aplikasi yang telah didefinisikan sebelumnya, kemudian kita bisa memilih salah satu di antara berbagai metode pengujian yang ada, yang sesuai tentunya ya. Nah, pengujian dilakukan pada semua komponen ya, pada semua kebutuhan komponen yang telah ditentukan di awal tadi, baik pada sisi fungsionalnya maupun pada sisi non fungsionalnya. Pengujian juga dapat dilakukan baik secara otomatis maupun secara konvensional dengan metode yang manual. Ada beberapa standar dalam pengujian, diantaranya adalah standar ISO IEC 9126 ini tentang Information Technology Software Product Quality, di mana di dalamnya terdapat external dan internal quality ya, yaitu fungsionalitas yang terdiri atas suitability, akurasi, interoperability ya, security, functionality, dan compliance. Kemudian ada juga reliability, kehandalannya ya, maturity ya, kematangannya, fault tolerance, recoverability-nya, reliability, dan compliance. Kemudian ada usability, ada understandability, learnability, operability, attractiveness ya, usability, dan compliance. Kemudian ada efisiensi ya, time behavior, resource utilization, efisiensi, dan compliance. Kemudian ada maintainability ya, analyzability, changeability, stability, testability, maintainability, dan compliance. Yang terakhir ada portability ya, komponennya ada adaptability, installability, coexistence, replaceability, portability, compliance. Kemudian ada juga pengujian black box versus white box. Apa perbedaannya? Kenapa dikatakan black satu, dikatakan white satu ya? Karena black box testing adalah pengujian sebuah perangkat lunak ya, yang menguji tanpa mengetahui struktur internal dari sebuah program, sebuah layanan atau kode programnya kita nggak tahu. Sementara pada white box seperti lihat pada gambar ya, di situ warnanya putih dan bisa kelihatan transparan di dalamnya internal strukturnya seperti apa, sehingga tester bisa melakukan pengujian pada struktur dari kode atau program. Kemudian pada pengujian black box ya, ini dilakukan oleh tester biasanya. Sementara pada white box biasanya dilakukan oleh pengembang software itu sendiri. Kemudian tidak dibutuhkan pengetahuan implementasi ya pada pengujian black box, sementara pada pengujian white box itu dibutuhkan sebuah pengetahuan implementasi. Kemudian pada pengujian black box juga tidak dibutuhkan pengetahuan programming, sementara pada white box itu dibutuhkan pengetahuan programming yang cukup ya.
Kemudian untuk black box itu bisa dilakukan ya applicable pada higher level ya, misalnya sistem testing, acceptance testing. Sementara kalau white box biasanya pada yang lebih rendah lagi, level lebih rendah lagi ya, lebih dalam lagi, lebih kecil lagi, misalnya unit testing, integration testing dan lain sebagainya. Dan black box testing artinya kita menguji fungsional atau external testingnya. Sementara white box testing kita menguji struktural ya atau interior testingnya. Kemudian ada pengujian compatibility ya. Pengujian compatibility itu penting untuk memastikan bahwa performa yang diharapkan dari sebuah GI system, GI software atau layanan GI itu bisa berlangsung pada platform yang berbeda atau pada lingkungan yang berbeda. Biasanya pada pengujian compatibility sebuah GI system ya atau layanan GI atau program atau aplikasi geospasial itu akan diuji pada lingkungan yang berbeda, misalnya pada sistem operasi yang berbeda. Diuji berbasis sistem Windows ya, Linux, iOS, Android dan lain sebagainya. Atau diuji menggunakan database yang berbeda, misalnya menggunakan SQL Server ya, Oracle dan PostgreSQL, kemudian dibandingkan bagaimana compatibility-nya. Atau dibandingkan berdasarkan browser yang berbeda, Chrome ya, Firefox, Edge, Safari, atau juga dibandingkan berdasarkan sistemnya, misalnya menggunakan graphical driver yang berbeda, Nvidia dibandingkan dengan AMD, Intel, web server, mobile devices dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pengujian ini dilakukan? Ya, compatibility ini dilakukan biasanya pada setiap rilis produk ya. Dilakukan maju mundur di awal, di akhir, diajukan di awal ya pada tahap product development cycle. Kemudian pengembang harus melakukan penelitian ya apa yang sedang berkembang dari sisi sistem operasinya, database-nya ya, penyerap perambahnya, browser, graphical drivers, dan melakukan evaluasi apakah perkembangan ini di masa depan akan mengganggu atau tidak dari GI system yang dikembangkan. Kemudian selanjutnya ada portability. Portability adalah kapabilitas atau kemampuan dari sebuah produk GI ya untuk ditransfer dari satu environment ke environment yang lainnya. Environment ini termasuk adalah organisasi ya, hardware dan software ya. Kemudian kesesuaian portability-nya juga adalah kemampuan dari sebuah produk GI system ya untuk memenuhi standar ya atau convention yang sesuai untuk portability-nya. Nah, seorang yang melakukan pengujian portability ini bisa menggunakan beberapa matriks, diantaranya adalah matriks yang telah disediakan standarnya berdasarkan ISO IEC 145981 ya. Ini adalah sebuah ya matrix, standar matrix yang mampu memberikan arahan untuk pemilih ya, orang yang bertanggung jawab itu bisa memilih matrix atau kriteria pengukuran yang akan dipakai untuk menguji portability-nya. Kemudian uji performance. Nah, ini menarik ya, karena dalam GI system performance itu merupakan sebuah hal yang menjadi hal yang paling penting bagi pengguna sekarang. Secara umum, uji performance adalah sebuah uji yang mampu mengukur sejauh mana sebuah GI system memiliki performa yang baik dari sisi responsiveness-nya dan stabilitasnya pada kondisi tertentu ya, pada workload partikular tertentu. Nah, performance testing ini termasuk non-fungsional ya. Kalau tadi black box, white box itu adalah fungsional. Kemudian ada compatibility, ada portability itu non-fungsional. Ini performance juga termasuk non-fungsional ya. Dia akan menentukan sejauh mana stabilitas, kecepatan, scalability, responsiveness ya dari suatu GI service atau GI apps ya. Ini untuk memastikan bahwa GIS kita memiliki kualitas yang baik. Nah, seperti kita ketahui perkembangan selama 10 tahun terakhir ya, harapan dari pengguna itu performa semakin meningkat karena adanya hardware processing teknologi yang semakin cepat. Sehingga kini processing load yang lebih berat itu bisa didukung tanpa mempengaruhi produktivitas dari pengguna. Nah, kita bisa lihat di sini sebetulnya display performance dalam hitungan second semakin hari semakin kecil ya, terutama untuk light processing ya. Jadi ada prinsip namanya 3 detik. Jadi harapannya pengguna itu bisa melakukan eksekusi dan service atau layanan bisa muncul dalam waktu 3 detik saja. Nah, dalam performance itu ada namanya classical trade-off di sini ya, yaitu display complexity. Nah, ini keunikannya GI system atau GI service karena kita menggunakan data geometris dan data teks sekaligus, maka selalu ada trade-off di sana. Yang kita utamakan yang mana? Kualitas atau kecepatan. Ya, kalau mau utamakan kualitas ya tentu saja kita akan mengorbankan
kecepatan. Sementara kalau kita ingin mengutamakan kecepatan, tentunya kita akan mengorbankan kualitas dari grafis yang ditampilkan, mulai dari warnanya, resolusinya, anotasinya ya, dan lain sebagainya. Itu classical trade-off-nya. Kemudian selanjutnya di sini adalah performance ya dari layer data yang kita gunakan. Ini bisa kita lihat kalau kita ya menggunakan tiled map yang sudah diolah sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam cache untuk dibuat sebagai base map layer, itu akan memberikan performa yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan individu layer ya, atau base map yang kita jadikan sebagai base map layer, kemudian kita tambahkan operational layer dan hasilnya adalah sebuah web apps. Karena semakin banyak layer yang kita pakai tanpa dibuat tiled, itu tentunya akan burden, akan menjadi beban kepada performa komputasinya ya. Jadi sekali lagi ingat, ada prinsip 3 seconds di mana pengguna itu mengharapkan layanan sudah muncul dalam waktu 3 detik. Kemudian kita juga bisa memilih sebetulnya proses penyimpanan data. Nah, data untuk disimpan di dalam database yang paling besar sebetulnya data dalam struktur raster ya. Ya, karena itu kita harus bisa memilah dan memilih sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan dari requirement analisisnya ya, analisis kebutuhannya apa untuk sistem GI itu. Nah, kita bisa memilih mana yang memberikan layanan aplikasi dalam waktu yang lebih cepat, mana yang bisa mengurangi traffic data ya, yang bisa memberikan layanan dan sehingga performa dari GI sistem yang kita buat itu lebih baik, lebih optimal gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya ada beberapa bentuk data raster yang bisa dipakai, ada TIFF, JPEG dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke user acceptance-nya. Di sini ada contoh Computer System Usability Questionnaire ya, CSUQ. Ada 16 pertanyaan dengan 7 skala ya. Skala 1 berarti strongly agree, sangat setuju, sampai skala 7 sangat tidak setuju. Nah, pertanyaan 1 dan sampai ke 16 ini bisa diisi oleh pengguna gitu ya, user, setelah sistem kita siap untuk deploy. Sebelum final deploy itu kita bisa uji dulu misalnya versi betanya gitu ya, kita bisa cek dulu. Nah, setelah diuji, kemudian setelah diisi, kemudian form ini akan kita lakukan akumulasi, kita analisis ya seperti apa penerimaan pengguna dari 16 pertanyaan yang telah diajukan. Nah, terkait dengan sampel, nah ini sering menjadi momok bagi mahasiswa bahwa jumlah sampel itu sedikit, sedang atau banyak gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini dalam percent correct conclusion ya, bahwa setiap metode user experience, user acceptance testing di sini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah sampel, produk percent correct conclusionnya semakin tinggi. Namun demikian, kalau terlalu besar juga sudah convergence ya, artinya sudah nggak naik lagi akurasinya ya, correctness-nya, kebenaran. Jadi baiknya kalau saya mengusulkan untuk pengujian user acceptance ya, user experience, user testing ini antara 12 hingga 15 sampel, itu yang paling baik ya, paling optimum. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kesimpulan ya. Pada pengujian sistem GI atau GI apps atau GI service ya, terdapat beberapa karakteristik yang unik ya, paling tidak ada 3 yang harus Anda pahami. Yang pertama, pencarian ya, ini fungsional, termasuk ke fungsional. Pencarian itu sangat penting dalam GI system, jadi kita harus memastikan bahwa filter bisa secara otomatis ya memberikan servis layanan berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna ya. Perubahan input juga harus memberikan hasil yang berubah. Kemudian peta atau pemetaan, kita harus memverifikasi bahwa secara geografis peta yang ditampilkan itu benar, makanya perlu ada pengujian data, uji validasi dan presisi dari data inputnya yang akan dipasang di dalam database-nya ya. Termasuk juga adalah penamaan icon ya, legenda, jalur, warna dan lain sebagainya. Kemudian kalau Anda menggunakan beberapa mode, misalnya mode malam, mode 3 dimensi, itu juga harus Anda uji ya, setiap mode tersebut apakah mudah dipahami oleh pengguna atau sebaliknya. Kemudian compatibility sebagai sebuah GIS system ya, yang memberikan layanan informasi spasial ya.
Informasi itu sangat kompleks, selalu kompleks dan selalu memiliki banyak geometri, banyak gambar, banyak bentuk, banyak warna, sehingga penguji harus bisa melakukan pengujian dalam berbagai macam lingkungan yang berbeda. Bahkan saat ini GIS System itu, GIS Service ya, sudah memiliki berbagai macam versi, tidak hanya versi desktop tapi juga versi tablet, versi mobile ya. Sehingga perilakunya terutama dalam perangkat bergerak tentunya akan berbeda.